Pria ini memotong tomat, kemudian menggunakan pisau untuk memakannya. Melihatnya memakan tomat, ibu dan anak di samping meneteskan air liur. Mereka merangkak untuk meminta. Siapa sangka pria itu menjilat bersih. Mengapa tomat ini sangat diinginkan banyak orang? Karena ini tahun 2500. Daratan di bumi tertutup oleh laut. Mereka yang hidup hanya bisa mengapung di laut. Dan Daud salah satu dari mereka. Dia memiliki keterampilan bertahan hidup yang unik. Dia memasukkan urinnya ke dalam cangkir. Lalu tuangkan ke corong, melakukan pemurnian urin. Dan akhirnya urin berubah menjadi air murni. Rasanya masih utuh. Ini sumber daya air yang tak terbatas. Dia seorang manusia jenius yang hebat. Tidak menyia-nyiakan sumber daya yang berharga. Air kumur digunakan untuk menyiram tanaman. Pekerjaan sehari-harinya mengambil barang-barang di atas laut. Kemudian pergi ke suatu tempat untuk barter. Menggunakan apa yang dikumpulkannya untuk ditukar dengan makanan. Tapi pihak lain menyebut semua barang itu sampah. Daud hanya bisa mengeluarkan harta karun. Itu adalah sebuah guci. Dia mengambil segenggam tanah. Ternyata guci itu diisi dengan tanah. Ketika melihatnya pemimpin segera menyuruh penjaga untuk membiarkannya masuk. Semuanya tahu kehidupan seperti ini tanah lebih berharga dari emas. Bahkan ada orang yang belum pernah melihat daratan seumur hidup. Pria ini mengambil tanah dan memakannya. Ini adalah tanah paling murni yang pernah dilihatnya. Berkat guci tanah itu Daud mendapatkan banyak makanan dan minuman. Semua orang mengagumi Daud. Bahkan beberapa orang ingin menikahkan anaknya untuknya. Tapi Daud tidak tertarik pada wanita. Dia tidak mengucapkan apapun dan pergi. Tapi ini membuat orang ragu. Mereka ingin menggunakan kekuatan untuk mengontrolnya. Tapi ketika Daud dikontrol, adegan selanjutnya mengejutkan semua orang. Pria kulit hitam tidak bisa mempercayai matanya. Ternyata karena lama tinggal di air telinga berevolusi menjadi insang. Bagian tubuh lainnya juga mulai berkembang. Daud dikurung dalam sangkar oleh warga desa. Menunggu hakim datang untuk menilai takdir. Tapi sekarang bajak laut tiba-tiba muncul. Sangat cepat benteng itu dikelilingi oleh bajak laut. Di bawah serangan dari lawan. Dinding dengan cepat hancur berkeping-keping. Benar-benar tidak bisa melawan. Pistol air warga desa bahkan tidak cukup untuk menggaruk perompak. Beberapa menit kemudian perompak telah mendarat di benteng. Tiba-tiba seorang pria jatuh dari atas. Tak sengaja mengenai sangkar Daud. Hasilnya Daud jatuh ke tangki septik. Tiba-tiba ibu dan anak itu datang. Jika Daud setuju untuk membawa mereka pergi, mereka akan menyelamatkannya. Setelah Daud setuju, ibu segera membuka sangkar. Setelah bebas Daud segera melompat ke laut. Kemudian berpacu menuju perahu seperti ikan. Dengan cara itu ketiganya lolos dari perompak. Di sisi lain perompak telah mengambil alih seluruh benteng. Ternyata mereka mencari seorang gadis dengan tato. Mereka tidak tahu bahwa Daud telah membawanya pergi. Tapi ketiganya masih tidak punya waktu untuk istirahat. Pesawat perompak mengejar. Dengan panik menembakkan peluru ke perahu. Wanita menembak tepat ke pesawat. Tapi dia tidak tahu senjatanya adalah tali. Dan pilot tepat waktu memotong talinya. Tapi itu membuat kapal rusak berat. Dalam kemarahan dia mendorong wanita ke bawah. Kemudian memotong rambutnya dengan pisau. Mengingatkannya untuk tidak bertindak sembarangan. Tak lama kemudian mereka menemukan stasiun barter. Tapi saat memegang teropong untuk memeriksa, Anda akan tahu stasiun barter itu agak aneh. Orang mati diubah menjadi boneka. Terus-menerus memikat mangsa. Jadi dia berlari ke kabin. Melihat sekelompok musuh yang bersembunyi. Dia terpaksa mengubah arah. Tapi para perompak tidak membiarkannya pergi dengan mudah. Daud melemparkan jaring ikan. Dan dari mulut wanita itu dia tahu sasaran perompak adalah gadis itu. Karena di punggungnya memiliki peta daratan. Meskipun dikatakan tidak ada lagi benua. Tapi orang masih percaya bahwa benua masih ada. Jika tidak bagaimana Anda bisa menemukan tanah itu? Untuk menjawab pertanyaan wanita itu, Daud menyelam ke dasar laut. Mengambil segenggam tanah di laut. Kemudian menjelaskan begitulah caranya mendapatkan tanah. Kali ini wanita itu percaya padanya. Tapi saat ini mereka menemukan gadis itu dibawa pergi. Bahkan kapalnya hilang. Saat keduanya tidak punya harapan. Tiba-tiba sebuah pesawat muncul. Ternyata itu ilmuwan di kota. Mereka diam-diam menyusup ke kapal perompak. Kapal langsung tenggelam ke dalam lautan api. Pemimpin hanya harus meninggalkan kapal. Dia membawa gadis itu ke pesawat. Tapi ketika pesawat bersiap untuk lepas landas, Daud mengaitkan kawat ke rangka besi.
Hasilnya membuat pesawat kehilangan keseimbangan dan jatuh. Dengan bantuan ilmuwan, 2 orang naik balon udara. Begitu saja mereka menggantung di langit untuk waktu yang lama. Hari itu mereka melihat seekor burung. Dan mereka akhirnya menemukan benua terakhir. Di sini ada sumber air murni yang tak ada habisnya. Tapi karena sudah terbiasa hidup mengambang di laut, Daud memutuskan untuk kembali ke laut. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.